Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore anak-anakku sekalian. Kita teruskan ya materi yang tadi. Kalau tadi kan kita bahasnya tentang menentukan nilai dan titik stasioner. Kalau sekarang ada hubungannya sih dengan itu, yaitu tentang bagaimana kita menentukan titik maksimum dan juga titik minimum serta titik belok. Oke. Untuk lebih memahaminya, kita lihat dulu analisa gambar berikut ini ya. Di sini sudah tertera kan ada titik maksimum, ada titik belok, ada titik minimum. Kalau kalian lihat maksimum itu kan titik yang tertinggi, sedangkan titik minimum adalah titik yang terendah. Sedangkan di sini titik belok adalah titik di mana dia itu tetap ya, F aksen nilainya itu tetap gitu ya. Dari intervalnya itu dia memiliki nilai yang tetap gitu. Itu untuk titik yang belok. Oke, untuk lebih memahami terhadap analisa dari gambar berikut, kita lihat di sifat yang pertama ya, yang menceritakan atau yang menganalisa tentang gambarnya. Misalkan f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan dan f aksen a itu sama dengan 0. Jika nilai f aksen bertanda positif dx kurang dari a dan bertanda negatif dx lebih dari a, maka a, fa disebut dengan titik maksimum lokal. Ya, lihat kan dalam gambarnya asalnya positif ke negatif, berarti dia itu titik maksimum gitu ya. Selanjutnya, jika nilai f aksen bertanda negatif dx kurang dari C dan bertanda positif dx lebih dari C, maka C, FC disebut dengan titik minimum lokal. Lihat kan ya, ini adalah titik minimum lokal dari negatif dia itu ke positif gitu ya. Untuk nilai F aksennya. Selanjutnya, jika di sekitar titik X sama dengan B tidak ada perubahan tanda nilai F aksen, misalnya yang titik belok itu kan ya, yang tetap negatif tuh kalau di dalam gambar misalnya, maka B, FB itu disebut dengan titik belok horizontal. Oke ya. Agar lebih memahaminya, kita langsung lihat ke dalam contoh 2 ini. Di sini menggunakan soal yang sama dengan yang tadi, kita menentukan nilai stasioner dan titik stasioner, yaitu persamaannya Y sama dengan atau fungsinya Y sama dengan cos 2X. Pada interval X antara 0 sampai dengan 2V hanya saja suruhannya. Dengan menggunakan uji turunan pertama, kita harus mencari titik maksimum dan juga titik minimum. Caranya sama dengan tadi menentukan nilai stasioner dan titik stasioner ya. Nah, kalau sudah menentukan titik stasioner dan nilai stasioner, maka di sini kita langsung membuat garis bilangan ya, yang berisikan x yang telah kita dapatkan, x nilai x maksudnya ya, yang telah kita dapatkan. Yang tadi kita dapatkan kan 0, 90 derajat, 180, 270 dan 360. Nah, kita buat seperti ini. Selanjutnya, kita harus menguji daerah-daerah pada interval tersebut ya, apakah nilainya negatif atau positif. Tentunya kalian harus memahami menentukan nilai di berbagai kuadran ya, menentukan nilai sudut di berbagai kuadran itu betul-betul harus kalian pahami supaya dapat menentukan daerah-daerah dari atau nilai-nilai dari daerah-daerah yang dengan interval tertentu ini ya. Misalnya di sini kita titik ujinya antara 0 sampai pi per 2, artinya 90 derajat. 0 sampai dengan 90 derajat. Misalnya di sini di buku ini kita ngambilnya itu 45 derajat. Bu, kalau saya 30 derajat gimana? Enggak apa-apa, sok silakan saja. Oke ya. Yang pertama adalah kita masukkan X-nya yaitu pi per 4 alias 45 derajat. Kita masukkan ke dalam turunan fungsi pertama. Turunan fungsinya itu kan negatif 2 sin 2x. Berarti 2 dikalikan dengan pi per 4 itu kan tadi 45. Berarti 2 dikali 45 90. Berarti negatif 2 dikali sin 90. Sin 90-nya berapa sih? Sin 90 berapa ya? 1 kan ya? Oke. Dikali negatif 2, negatif 2. Berarti isinya negatif 2. Berarti di daerah ini nilainya negatif. Gitu ya nak ya? Paham kan ya? Selanjutnya, untuk yang interval antara 90 sampai 180 derajat. Misalnya kita ambil 3 per 4 V itu 135 derajat ya. Oke, kita masukkan lagi 135 derajat ini ke dalam turunan pertama dari fungsi trigonometrinya. Negatif 2 sin 2 dikali X-nya kita ganti dengan 135 menjadi 270 ya. Berarti negatif 2 sin 270. Sin 270 di kuadran mana ya? Di kuadran 3 ya.
Rumusnya apa ya? 180 ditambah alfa berarti 180 ditambah 90. Terus di kuadran 3 itu kan sin negatif ya, berarti sama dengan negatif sin 90. Negatif sin 90 berarti sin 90-nya kan 1, berarti negatif 1 gitu ya. Berarti sama dengan negatif 2 dikali negatif 1 itu positif 2. Lanjut lagi, kita uji coba dengan sudut-sudut yang lainnya ya. Ternyata didapatlah negatif positif negatif positif. Nah, kalau sudah didapatkan seperti itu, berarti titik 0,1 ya enggak 0,1 terus berapa lagi nih? Titik pi koma 1 ya enggak pi koma 1 terus titik 2 pi koma 1 ini dari yang titik stasioner ya. 2 pi koma 1 ya. Ini merupakan titik balik maksimum ya, titik balik maksimum. Titik balik maksimum 0,1. Lihat kan dari 0 ke pi per 2 itu kan negatif ya enggak. Yang tadi menurut sifat kalau dia negatif berarti dia itu memiliki titik balik maksimum. Yang negatif ini kan 0,1 terus pi, 1 terus 2 pi, 1. Ini adalah titik balik maksimum. Sedangkan titik balik minimumnya yang dia itu tadinya itu negatif gitu ya. Yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya negatif menjadi positif. Berarti kan pi per 2 ya, pi per 2, negatif 1. Negatif 1 itu dari yang titik stasioner yang tadi itu ya. Terus 3 pi per 2, negatif 1 ini juga merupakan titik balik minimum. Itu paham ya nak ya? Sip kalau begitu. Selanjutnya untuk nomor 3 sama dengan contoh soal nomor 2. Silakan kalian pahami. Selanjutnya di sini titik belok. Nah, untuk menggunakan untuk titik belok ini, misalnya di sini ada soalnya menggunakan uji turunan pertama, carilah titik belok fungsi trigonometri y sama dengan x ditambah dengan sin x gitu ya, pada interval x itu antara 0 sampai dengan 2π alias 360 derajat. Nah, di sini kita tentukan turunannya dulu ya. Berarti kan kalau fx-nya x ditambah sin x, berarti turunan dari x 1, turunan dari sin x itu adalah cos x. Jadi 1 ditambah cos x. Secara stasioner adalah f aksen x atau turunan dari fx itu sama dengan 0. Berarti di sini didapatlah 1 ditambah dengan cos x itu sama dengan 0. Berarti cos x ini sama dengan negatif 1. Ya enggak? Cos berapa ya yang hasilnya negatif 1? Betul, cos 180. Ya, cos 180 itu kan sama dengan negatif 1 ya. Berarti di sini didapatlah x itu adalah v ya. Nah, untuk menentukan nilai stasionernya kita masukkan x sama dengan v ini ke dalam ke dalam fungsinya yaitu x ditambah sin x. Berarti x-nya kita ganti menjadi v, berarti v ditambah sin v ya. Sama dengan berapa ya? V ditambah dengan sin pi. V ditambah sin V. Sin V itu kan sin dari 180. Sin 180 itu berapa? 0 kan ya? Oke, berarti sama dengan pi saja. Berarti nilai stasionernya adalah V, titik stasionernya adalah V, V karena X-nya V, Y-nya juga atau Fx-nya atau FV-nya itu adalah V, berarti V, V. Uji nilai fungsi Fx pada garis bilangan dan beri tanda. Nah, di sini yang pertama adalah titiknya 0, terus pi, terus 2v. Karena kan yang diminta dalam soal sampai dengan 2v. Nah, setelah kita uji, seperti yang tadi kita menentukan titik maksimum dan titik minimum. Misal antara di sini 0 sampai dengan 180, kita ngambilnya yang pi per 3. Pi per 3 itu berapa ya? 60 ya. Oke, berarti 60 derajat. Kita masukkan ke dalam turunan yang pertama tadi. Berarti kan 1 ditambah cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah kan ya. Berarti 1 ditambah setengah itu adalah 1/2 atau 3/2. Berarti kan positif. Selanjutnya di sini kita ambil lagi pi sampai dengan 2v alias 180 sampai dengan 360. Kita ambil 4/3v. 4/3v itu kan berapa ya tadi? 4 dikali dengan 180, 18 kali 4 dibagi dengan 3. 18 kali 4 itu 18 kali 4, 18 dikalikan dengan 4, 32, 720 ya? 700 betul enggak sih? 18 kali 4 720 betul ya. 720 dibagikan dengan 3. Berarti berapa ya? 720 dibagikan dengan 3. 720 betul enggak sih? 180 dikalikan dengan 4 terus dibagikan dengan 3 ya. Isinya berapa ya? 18. Kok ibu jadi ngeblank ya? 18
sama aja ya, ibu juga kayak siswa kalau ngeblank aja. 18 dikalikan dengan 4 berarti kan 32, 18 kali 4 betul kan 720 ya. 720 dibagikan dengan 3 dia dapat 2 berarti 6, 12, 3, 240 ya. Enggak, 240 betul enggak sih? 24 dikalikan dengan 3 itu 72, bener kan? 240 ya. Oke, kok ibu ngeblank ya? Maaf ya. Oke, berarti berapa barusan? 240. Berarti di sini kita ambil X-nya itu 240. Kita masukkan lagi ke dalam turunan yang pertama gitu ya. Berarti kan turunannya kan 1 ditambah dengan cos dari 240. Cos 240 itu kan 240 ada di kuadran mana ya? Di kuadran 3 kan ya. Rumusnya apa ya? 180 ditambah 60 kan ya. Berarti cos 180 ditambah 60 kan ya. Di kuadran 2 cos positif negatif sih? Negatif ya, berarti sama dengan negatif cos setengah. Berarti kan sama dengan negatif setengah. Cos 60 itu kan setengah ya, berarti negatif setengah. Berarti 1 dikurangi setengah itu adalah setengah gitu ya Nak ya. Tetap kan sama aja nilainya positif. Berarti di sini karena keduanya itu positif ya. Ya berarti inilah yang disebut dengan titik beloknya itu adalah di V, V. Karena dia tidak berubah tanda, tetap aja positif. Kalau negatif ya negatif aja gitu ya. Kalau positif ya positif aja, dia tidak berubah. Tadi kan kalau titik maksimum dan minimum itu kan ada perubahan, ya enggak? Kalau dari positif ke negatif, dia itu apakah menjadi maksimum atau negatif minimum gitu ya. Nah kalau di sini kalau dari positif ke positif atau negatif ke negatif artinya tidak berubah tanda, maka dia itu termasuk ke dalam titik belok gitu ya, karena memang dia tidak berubah tanda. Oke, demikian dari ibu, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.